Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kanojo mo Kanojo part pertama, yang mana pada anime ini terdapat seorang siswa yang tak punya rasa malu tiba-tiba meminta izin kepada pacarnya untuk dituakan dengan alasan ia tidak mau berbohong kepada pacarnya bahwa dirinya telah mencintai seseorang. Lantas, akankah pacarnya bisa menerima begitu saja? Tanpa basa-basi lagi, kita masuk saja ke pembahasannya. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, kami harap bantuan subscribe-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Di awal kita diperlihatkan seorang pelajar SMA bernama Naoya yang sedang duduk manis mengikuti pelajaran di kelas. Dikisahkan saat ini Naoya telah melepas status jomblonya sejak masuk SMA dengan berpacaran bersama seorang gadis bernama Saki, yang mana sebenarnya Naoya sendiri sudah pernah menembak Saki sejak duduk di bangku SD, dan pada akhirnya Saki pun berhasil ditaklukkan Naoya saat ia masuk SMA. Waktu pulang sekolah pun tiba. Di sini kita diperlihatkan Saki yang meminta Naoya untuk pulang terlebih dulu karena Saki akan mengikuti ekskul basket. Namun karena saking cintanya Naoya terhadap Saki, Naoya pun memilih untuk menunggu Saki sampai ekskul basket Saki selesai. Tapi ingat loh ya, jangan sampai selingkuh loh. Apa? Kamu tidak percaya denganku? Naoya yang merasa cintanya diragukan Saki pun seketika itu tanpa rasa malu, Naoya memeluk Saki tepat di hadapan teman-temannya. Jangan di sini juga kali. Lalu setelah itu, Saki pun berangkat ke tempat ekskulnya, sedangkan Naoya akan menunggu Saki di atas gedung sekolah. Di saat Naoya yang sedang menikmati angin sore hari di atas gedung, dari belakang Naoya datang seorang gadis dengan paras imut dan cantik bernama Nagisa. Di sini secara tiba-tiba Nagisa mengatakan kepada Naoya bahwa ia jatuh hati terhadap Naoya. Naoya yang mendengar hal tersebut pun tentu merasa sangat terkejut. Bahkan saking cintanya Nagisa terhadap Naoya, Nagisa sampai rela menghabiskan waktunya dengan berolahraga rutin selama 3 bulan hanya untuk menjaga penampilannya. Tidak hanya sampai di situ, di sini Nagisa juga telah membuatkan makanan untuk Naoya agar Naoya bisa lebih terpikat oleh dirinya. Lalu setelah Naoya memakan masakan Nagisa, saat ini Naoya pun mulai tertarik dengan pesona Nagisa. Namun meski begitu, di sini awalnya Naoya tidak bisa menerima perasaan dari Nagisa, sebab saat ini Naoya telah memiliki Saki sebagai kekasihnya. Lalu selang beberapa saat ketika Nagisa hendak pergi, tiba-tiba Naoya menahan Nagisa dan menarik kembali kata-katanya bahwa dirinya akan menerima Nagisa sebagai pacarnya. Hal ini dikarenakan Naoya tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri yang saat ini terlanjur terpikat oleh pesona Nagisa. Sehingga di sini Naoya pun memutuskan untuk menjadikan Nagisa sebagai pacar keduanya. Nagisa yang mendengar hal tersebut pun tentu merasa cukup terkejut. Namun karena Nagisa sangat mencintai Naoya, Nagisa pun akhirnya mau menerima dan menjadi pacar kedua Naoya asalkan dirinya bisa berada di sisi Naoya. Dan saat ini Naoya pun berniat menemui Saki dengan tujuan untuk mencoba merayu Saki agar Saki mau menerima dirinya yang telah menduakan Sachi. Lalu selang beberapa saat ketika ekskul basket Saki telah selesai, saat ini kita diperlihatkan Naoya dan juga Nagisa yang sudah berada di hadapan Saki. Dan di sini awalnya Naoya berniat untuk mengatakan kepada Saki perihal dirinya yang ingin menduakan Saki. Namun belum sampai Naoya berbicara, secara mengejutkan Saki malah terpikat dengan keimutan dari Nagisa. Lalu karena saking gemesnya Saki terhadap Nagisa, di sini Saki malah keasikan untuk mengajak jalan-jalan Nagisa. Hari pun semakin gelap. Saat ini kita diperlihatkan mereka bertiga yang sedang memakan masakan buatan Nagisa di taman. Lalu karena dirasa waktunya sudah pas, Naoya pun akhirnya memberanikan diri untuk meminta restu dari Saki yang akan diduakan oleh Naoya.
Saki yang mendengar perkataan dari Naoya pun tentu merasa tak terima dan menolak keras permintaan Naoya tersebut. Hah? Apaan sih kata-katamu itu? Maaf Yang, aku tidak bisa membohongimu dan diriku. Oleh karena itu, aku pengen poligami saja. Saki yang masih tak terima pun bahkan sampai ingin menghajar Naoya lagi. Lalu di sini Naoya pun berjanji kepada Saki, meski ia telah menduakan Saki, ia akan menjamin kebahagiaan pada diri Saki. Saki yang melihat keseriusan Naoya pun, pada akhirnya Saki pun mau menerima permintaan dari Naoya untuk poligami. Dan setelah mendapat persetujuan dari Saki, di sini tiba-tiba Naoya mengatakan bahwa ia memutuskan untuk mengajak kedua pacarnya untuk tinggal satu rumah dengan Naoya yang saat ini tinggal seorang diri. Lalu karena saking cintanya mereka berdua kepada Naoya, akhirnya Saki dan Nagisa pun menerima tawaran Naoya untuk tinggal di rumah Naoya. Namun meskipun mereka tinggal bersama di satu rumah, Naoya telah berjanji tidak akan sampai melakukan hal ecchi kepada mereka berdua. Dan dimulailah kehidupan baru Naoya dengan ditemani dua pacarnya. Lalu selang beberapa saat ketika mereka sudah berada di rumah Naoya, di sini Saki pun mulai menyadari bahwa perannya sebagai pacar Naoya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Nagisa yang terlihat cukup pandai dalam mengurus urusan rumah. Sehingga membuat Saki pun merasa perlahan nantinya Naoya akan berpaling dan meninggalkan Saki yang tidak bisa apa-apa. Lalu agar Saki merasa agak tenang, Naoya pun memperbolehkan Saki dan Nagisa untuk tidur bersama dirinya. Agar Saki juga tahu bahwa Naoya juga akan berbuat adil dalam mencintai kedua pacarnya. Hari pun menjelang pagi. Di sini kita diperlihatkan Nagisa yang telah bangun terlebih dulu dengan maksud agar ia bisa membuatkan sarapan dan juga bekal makan siang untuk mereka bertiga. Karena ia merasa bahwa semenjak kehadiran dirinya tentu membuat hubungan Naoya dan Saki menjadi terganggu. Oleh sebab itu, Nagisa akan melakukan hal yang terbaik agar keberadaannya bisa diterima oleh Naoya dan Saki. Lalu setelah menyiapkan sarapan, di sini Nagisa diam-diam berniat untuk mengecek isi ponsel milik Naoya dan Saki agar Nagisa bisa lebih mengenal tentang mereka berdua. Dan saat Nagisa melihat isi ponsel Saki, ternyata isi pencarian browser milik Saki berisi tentang hal-hal ecchi semenjak kehadiran Nagisa di sisi Naoya. Namun meski begitu, ternyata dalam salah satu status Saki mengungkapkan bahwa Saki masih ingin tetap bisa akrab dengan Nagisa. Lalu selang beberapa saat, tiba-tiba Naoya pun telah terbangun dari tidurnya. Kamu ngapain bawa ponsel milik Saki? Di saat Nagisa yang kebingungan karena kepergok Naoya, tak lama setelah itu, tiba-tiba Saki pun juga telah bangun dari tidurnya. Ponselku kok kamu bawa? Naoya yang menyadari bahwa alasan Nagisa membawa ponsel milik Saki adalah agar Nagisa bisa lebih memahami tentang Saki. Serontak Naoya pun berusaha melindungi Nagisa dengan mengatakan bahwa sebenarnya dirinya sengaja membuka pencarian browser milik Saki agar ia bisa lebih mengenal Saki. Saki yang mendengar hal tersebut pun tentu merasa sangat malu karena dalam pencarian browsernya terdapat hal-hal ecchi. Sehingga saat itu juga Naoya pun mendapat pukulan keras dari Saki sampai tak berdaya. Lalu setelah itu Saki pun kembali tidur untuk melupakan kejadian tersebut. Dan benar saja setelah Saki bangun tidur, di sini sepertinya Saki telah benar-benar lupa tentang kejadian tadi pagi. Lalu di saat mereka sedang sarapan bersama, di sini terungkap ternyata sebenarnya Nagisa juga merupakan murid yang berada di kelas yang sama dengan Naoya dan Saki. Namun menurut Naoya dan Saki, mereka tidak pernah sekalipun melihat Nagisa di kelas bahkan saat ajaran baru dimulai pada 3 bulan yang lalu. Dan benar saja ternyata alasan Naoya dan Saki tidak pernah sekalipun bertemu dengan Nagisa karena selama 3 bulan tersebut Nagisa malah memilih bolos sekolah dengan tujuan untuk berolahraga demi mempersiapkan penampilannya agar ia siap untuk menembak Naoya.
Naoya yang mendengar hal tersebut pun merasa cukup cemas terhadap mental dari Nagisa. Dan di sini Naoya juga akan mengajari Nagisa pelajaran-pelajaran yang tertinggal selama 3 bulan terakhir. Namun karena sebenarnya Nagisa tidak terlalu pandai dalam hal belajar, oleh karena itu Nagisa akan selalu beralasan untuk pergi ke toilet saat sedang belajar, agar Naoya tidak menganggap bahwa sebenarnya Nagisa tidak pandai dalam hal belajar. Waktu sekolah pun tiba. Sebelum berangkat ke sekolah, di sini mereka telah bersepakat untuk tidak menceritakan kepada siapapun di sekolah bahwa Naoya telah menduakan Saki, karena hal tersebut bisa merusak pandangan teman-teman yang lain terhadap Naoya dan juga Saki. Oleh karena itu, saat di kelas, Naoya dan Saki akan menjaga jarak dengan Nagisa. Namun di sini sepertinya Naoya dan Saki merasa tak enak kepada Nagisa karena Nagisa baru pertama kalinya masuk ke sekolah, tentu membuatnya tidak memiliki teman layaknya murid pindahan. Oleh sebab itu, saat jam istirahat, Naoya dan Saki akan pergi ke tempat yang cukup sepi agar mereka bisa menemani Nagisa. Oke, untuk pembahasan anime Kanojo Kanojo part pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.